Halo guys, ketemu lagi sama Anita Tarot. Kali ini aku bakal mereader soal Pilpres tahun 2019 sampai 2024. Siapa sih pemenang Pilpres tahun ini? Apakah 01 Pak Jokowi dan Pak Amin atau 02 Pak Prabowo dan Sandi? Oke, siapa sih ya yang memenangkan Presiden tahun 2019 sampai 2024 guys. Tapi di sini di video aku nggak bakal nyebutin namanya. Sekali lagi aku nggak bakal nyebutin namanya guys, karena aku di sini cuman nyebutin ciri-ciri beliau dan atau clue-nya juga ya. Aku bakal nyebutin clue ataupun ciri-ciri dari calon Capres dan Cawapres di 2019 sampai 2024 guys. Jadi aku nggak bakal bacain siapa namanya, kalian aja yang menebak namanya. Oke? Dari aku, stay video aku. Thank you. Oke guys, ini adalah kartu yang sudah aku kocok tadi. Siapa sih pemenang Pilpres tahun 2019 sampai 2024? Tapi di sini sekali lagi aku nggak bacain siapa namanya. Aku bakal bacain clue dari beliau, clue ataupun ciri-ciri ya. Jadi yang pertama ada The Chariot di sini. The Chariot itu adalah melambangkan kartu yang dimana ini artinya kereta perang guys ya. Ini kereta perang. Jadi ini juga bisa berbicara soal perjuangan atau pejuang atau juga seseorang yang berada di luar lingkup kemiliteran juga bisa ya. Jadi orang ini atau beliau adalah salah satu ciri-cirinya berada di lingkungan kemiliteran. Oke. Jadi beliau ini adalah salah satu pejuang di Indonesia yang sangat-sangat berambisi untuk memperjuangkan Indonesia, pastinya punya ambisius banget. Jadi untuk salah satu cirinya yang pertama adalah dia adalah pejuang dan dari lingkup kemiliteran guys. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada The Hierophant. Oke, ada The Hierophant. The Hierophant ini adalah kartu berbicara di mana seseorang penasehat juga bisa, seorang ahli agama, para ulama, atau ya ahli agama lah ya guys ya. Atau juga ini bisa dibilang guru spiritual. Nah, yang kedua, ciri-ciri si beliau yang akan menjadi winernya yaitu beliau ini orang yang dekat dengan guru spiritual ataupun para ulama di Indonesia. Karena ada di Hierophant, jadi orang ini sering atau berdekatan dengan para ulama di Indonesia ataupun guru-guru spiritual di Indonesia. Oke, itu yang kedua ciri-cirinya. Dan yang ketiga, yang ketiga ini ada Six of Wands ya. Ini adalah kartu di mana menceritakan sebuah perjuangan seseorang yang tidak pernah habis untuk memenangkan ambisinya ataupun dia selalu berupaya untuk memenangkan apapun yang ingin dia lakukan terhadap Indonesia ini. Dan di sini lihat dia berkuda dan salah satu kayak pangeran gitu ya guys ya. Jadi di sini kayak pangeran, terus juga dia adalah mengalami sebuah peperangan. Otomatis ini adalah sebuah pejuang ya, seorang pejuang juga. Jadi aku rasa di sini The Chariot dan Six of Wands itu nyambung ya guys ya. Jadi dia adalah seorang yang berada dari luar lingkup kemiliteran dan punya ambisi untuk memajukan Indonesia guys, ya kan? Jadi dia nggak pernah yang namanya putus asa untuk memperjuangkan Indonesia. Oke? Itu yang ketiga. Jadi ciri-cirinya dia adalah seorang pejuang ya, yang dari dulunya dia seorang pejuang yang ingin selalu memajukan Indonesia. Itu yang ketiga.
Dan yang keempat, Knight of Swords. Dan lihat di sini, ini adalah kartu seorang lelaki yang membawa kuda dan dia tidak pernah menghabiskan sisa waktu untuk bertele-tele, bisa, untuk menyia-nyiakan waktu, bisa. Dia terus berupaya terus maju, apapun yang ada di belakang dia terus maju untuk melawan apapun itu yang ada di sekelilingnya. Dan dia juga memakai baju peperangan, guys. Ya, jadi ini benar-benar seseorang pejuang banget gitu, seseorang pejuang yang tidak pernah mau putus asa terhadap untuk memajukan Indonesia. Jadi benar-benar orang yang perlahan-lahan maju dan terus berusaha, tidak pernah putus asa untuk memperbaiki Indonesia untuk lebih maju. Dan di sini ada yang kelima, ya, jadi ciri-ciri yang keempat adalah dia terus berjalan perlahan-lahan ya demi mencapai ambisinya untuk memajukan Indonesia, dan dia memang benar-benar seorang pejuang keras. Dia tidak pernah putus asa. Itu yang keempat. Yang kelima ada Six of Pentacles. Di sini Six of Pentacles itu berbicara soal keseimbangan keuangan, guys, ya. Keseimbangan keuangan, dan dia mau membantu sesama, mau membantu rakyat-rakyat yang kecil, ya. Bahkan dia melihat, bukan cuma melihat, tapi menolong mereka, rakyat-rakyat kecil. Oke. Nah, jadi di Six of Pentacles ini yang ciri-ciri beliau adalah dia sangat menginginkan agar keuangan tidak memberatkan rakyat-rakyat kecilnya. Karena dia berpikir kalau dia adalah penguasa, dia harus bisa membantu rakyatnya, maupun yang kecil, ya, maupun yang rakyat biasa, maupun yang tidak mampu. Dia harus bisa menolong mereka. Jadi beliau ini adalah seseorang yang punya ambisi dan visi untuk menstabilkan keuangan agar tidak memberatkan rakyat kecil di Indonesia. Ya kan? Karena selama ini kan banyak tuh kenaikan keuangan, ya. Jadi mungkin beliau punya niat untuk lebih menstabilkan keuangan yang selama ini mungkin naik pesat. Jadi dia stabilkan agar mungkin keuangannya tidak memberatkan rakyat-rakyat kecil, guys. Oke. Yang keenam, ciri-cirinya, kembali lagi ya, ciri-cirinya Knight of Pentacles. Di sini Knight of Pentacles ini adalah meraih kemajuan seperti aku bilang tadi, seperti di Knight of Swords juga. Dia memakai baju perang dan menaiki kuda dengan membawa sejumlah uang, yang dimana artinya yang keenam ini beliau berusaha untuk memajukan Indonesia sampai mungkin yang Indonesia banyak hutang, yang keuangan Indonesia menurun, dia lebih mencoba menstabilkan itu semua dengan caranya dia, dengan usahanya dia. Tapi tetap orang ini adalah salah satu pejuang yang berusaha terus untuk memajukan Indonesia yang pastinya. Jadi untuk keenam ini adalah ciri-ciri yang paling besar itu orang ini seseorang dari lingkup kemiliteran, ya, dan juga seseorang yang berdekatan dengan para ulama agama atau tokoh agama atau juga guru spiritual, dan dia juga punya visi untuk memajukan Indonesia sampai titik darah penghabisan. Dia juga tidak pernah putus asa, dan di sini juga dia punya visi untuk menstabilkan keuangan, yang dimana dia berupaya agar apapun keuangannya tidak memberatkan rakyat-rakyat kecilnya. Jadi dia mencoba untuk menolong rakyat kecil gitu. Dan di sini bottom of the deck-nya atau temanya di sini King of Pentacles, guys.
ini King of Pentacles ini adalah orang yang bijaksana dalam mengatur keuangan ya, yang pasti. Yang paling utama adalah seseorang yang mampu dan bijaksana dalam mengatur, mengolah keuangan. Jadi dia juga salah satu orang yang bisa mengatur, mengolah, dan mengontrol keuangan di Indonesia menjadi lebih baik. Oke, itu temanya. Oke, segitu aja aku udah nge-review soal siapa sih pemenang Pilpres 2019 sampai 2024. Aku nggak baca siapa namanya, tapi kalianlah yang menerka ya. Aku sudah kasih clue dan ciri-ciri orang tersebut. Dan ini just prediksi, bisa terjadi ya. Kalau alhamdulillah ini beneran ya, ini beneran baik untuk Indonesia. Nah, buat kalian berdoa aja siapapun pemenangnya, semoga Indonesia menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, dan kita semua itu terus damai. Makanya untuk kalian semua jangan sia-siain 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Jadi dalam 5 menit itu kalian coblos, jangan pernah golput. Oke? Demi 5 tahun ke depan untuk kemajuan Indonesia. Segitu aja dari Anita Tarot. Thank you for watching guys. Jangan lupa subscribe, like, and share-nya.